ngomongin kejadian-kejadian mistis di sekitar tahun 1980-an. Kalau Syafa kan tadi dari Tegal ya. Iya benar. Nah, yang mau gue ceritain ke kalian nih dari Kalimantan. Di zaman itu tuh orang-orang Kalimantan masih percaya sama hal-hal mistis. Iya. Nah, di salah satu desa di Kalimantan, kepercayaan yang beredar nih sebuah kepercayaan berkaitan sama kuyang. Lo tau kuyang nggak? Tahu. Itu emang setan terkenal di Kalimantan bukan sih? Iya, Iya, betul. iya, Yang lo tahu tentang kuyang apa? Palanya doang. Palanya bisa terbang-terbang. Iya, melayang. Nah, benar. Jadi menurut orang-orang Kalimantan, ya selain si kuyang ini makhluk dalam tanda kutip yang bisa kepalanya terbang-terbang. Nah, si kuyang ini tuh bentuknya menyerupai manusia juga. Jadi kayak dia tuh hidup di sekitar warga. Jadi kayak bayangannya bisa jadi si kuyang ini tuh tetangga lo gitu loh. Oh, jadi dia punya wujud kayak manusia. Betul, dan dia bahkan kerja sebagaimana manusia pada umumnya gitu loh. Jadi hidup biasa aja gitu. Tapi sebenarnya bukan orang gitu. Nah, kalau tadi lo tahu si kuyang ini setan atau makhluk yang kepalanya bisa terbang, benar. Dan itu cara dia buat nakut-nakutin orang ataupun nyari makan. Ya dia makannya nyedot darah gitu kan sih? Betul. Nah, dia tuh biasanya makan darah ayam atau dia makan ari-ari bayi dan darah bekas beranak. Darah-darah kotor gitu sih. Darah-darah kotor, betul. Iya, iya. Nah, si kuyang ini, karena kan tadi kan dia kan bisa ngelepasin palanya gitu kan, bisa terbang-terbang. Iya. Nah, menurut kepercayaan orang Kalimantan, cara lu ngebedain orang beneran sama kuyang, itu di lehernya tuh ada bekas luka gitu loh, buat dia ngelepasin si palanya tadi. Nah, luka itu nggak bisa hilang. Nah, tapi cara si kuyang ini nutupin lukanya itu dengan dia pakai jilbab, terus dia ngelingkerin ke lehernya. Jadi kelihatannya kayak ibu-ibu atau wanita yang pakai hijab syar'i. Padahal ya dia nutupin lukanya gitu loh. Iya. Nah, di zaman tahun 80-an itu juga di Kalimantan itu tuh belum banyak tenaga kesehatan. Jadi masih ngandelin dukun buat pengobatan termasuk lahiran. Oke. Nah, tadi kan gue bilang si kuyang ini kan kerja sebagaimana manusia biasa kan. Dia bisa bertani, bisa jadi nelayan, segala macem. Nah, tapi yang bahayanya itu tuh ketika si kuyang ini kerjanya sebagai dukun beranak. Oke, iya. Bahkan orang yang melahirkan aja bisa jadi mangsa mereka kan. Oh iya, iya. Orang Tadi lo lahir- bilang. Ibunya berarti? Iya Muy, yang kayak tadi gue bilang, dia kan makannya darah melahirkan, darah kotor itu sama ari-ari bayinya. Jadi ya itu mangsa dia banget nih. Iya. Nah, ada kepercayaan juga nih di Kalimantan, kalau lo mau mencegah hal buruk dari kuyang ini untuk istri atau kerabat lo yang melahirkan, ketika lo nyamperin dukun beranak ke rumahnya, lo nggak boleh bilang istri saya atau adik saya yang cewek mau melahirkan. Lo nggak boleh ngomong itu pantang. Karena kalau lo ngomong kayak gitu, kuyang bisa denger dan kuyang bisa nyamperin rumah lo. Nah, makanya orang-orang sana kalau misalnya nyamperin dukun, mereka bilangnya, "Mbah, istri saya perutnya sakit." Nah, dukun beranak tuh udah pada ngerti. Itu berarti ada apa sama istrinya. Nah, pas dateng, ya udah berarti melahirkan kan. Oh, jadi si kuyang nggak tahu kalau misalnya si istrinya atau orang ini melahirin gitu ya. Betul, itu jadi menghindari kuyang gitu. Nah, masuk nih cerita yang mau gue ceritain. Jadi dulu di Kalimantan tuh ada seorang bapak, sebut aja namanya Syahrul. Nah, si Syahrul ini tuh istrinya mau melahirkan di malam itu juga. Nah, dia akhirnya berangkat ke rumah dukun beranak jam 2 pagi. Nah, dukun beranaknya itu rumahnya tuh di sebelah Curug di daerah sana. Oke. Nah, dijemputlah si dukun ini sama Pak Syahrul. Masalahnya si Pak Syahrul ini nggak ngerti kepercayaan tadi yang kalau misalnya lu manggil dukun nggak boleh bilang melahirkan. Dia salah. Akhirnya dia ngomong dari depan rumahnya dukun itu, dia ngomong, "Mbah, misi, istri saya mau melahirkan." Ya udahlah, sama si dukun itu dibilang dari dalam rumahnya, "Iya, nanti saya ke sana." Akhirnya Pak Syahrul pulang. Gak lama setelah itu dukun beranaknya datanglah ke rumahnya Pak Syahrul. Udah sampai di rumahnya, dia masuklah ke dalam. Terus si dukun beranak ini bilang, "Jangan ada yang di dalam kamar, semuanya keluar." Ya Pak Syahrul nurut-nurut aja kan, karena nggak ngerti. Iya. Akhirnya dia keluar lah. Jadi yang bersalin tuh cuman dukun beranak sama istrinya doang. Berduaan doang berarti itu Berdua ya. doang. Udah keluar rumah nih Pak Syahrul. Terus nggak lama akhirnya dia denger ada teriakan anak kecil ya. Berarti kan anaknya alhamdulillah keluar kan.
udah lahiran, terus ari-ari bayinya dipotong, dibungkus, diselimutin, dikasihlah keluar ke bapaknya gitu kan. Oke. Udah tuh dia udah megang anaknya, udah seneng. Terus kata dukun beranaknya, ini ternyata si ibunya pendarahan. Akhirnya kayak ya udah di luar dulu aja pada, saya bersihin dulu nih darahnya gitu kan. Gak ada yang boleh masuk ke dalam ya. Udah tuh udah nunggu berapa lama. Si dukun ini akhirnya selesai, terus dia keluar dari ruangannya, dari rumahnya. Terus dia bilang saya izin pulang dulu gitu. Ya udah akhirnya dia pulang. Udah selesai tuh sekitaran azan subuh lah, jam 4:30 pagi gitu kan. Udah selesai segala macam. Nah paginya di sekitar jam 9 pagi si ibunya Pak Syahrul ini nengokin mantunya yang habis lahiran, ya mau lihat cucu sama mau lihat mantunya gitu kan. Jam 9 pagi ibunya datang. Nah ibunya nyampe di depan rumah, Pak Syahrul nyamperin. Ngomonglah si ibunya Pak Syahrul, gimana istri kamu, lancar nggak? Dijawab lancar. Anaknya sehat? Sehat. Siapa yang bantuin? Dukun yang rumahnya di sebelah curug. Nah di situ ibunya bilang, ibunya Pak Syahrul, hah itu mah kuyang. Langsung tahu si ibunya. Langsung tahu si ibunya. Nah terus ibunya langsung kan nanya, mana istri kamu? Masih tidur dari tadi belum bangun. Langsung lah mereka masuk ke dalam kamar kan. Pas dicek sama ibunya, si istrinya ini udah gak sadar. Badannya udah pucet, kelihatan lemes banget. Terus ibunya Pak Syahrul nih bilang, coba lihat bekas beranak atau melahirkannya. Akhirnya pas dibuka pelan-pelan gitu kan, kayak selimutnya dibuka. Nah terus dilihat di tempat melahirkannya, di atas kemaluan istrinya Pak Syahrul itu ada luka warna ungu bekas gigitan. Astagfirullahaladzim. Gue ngilu anjir cewek denger. Dan di hari itu juga gak butuh waktu yang lama, setelah beres bersalin subuh itu, di jam 9 pagi istrinya Pak Syahrul mati. Meninggal gara-gara ulah kuyang yang tadi jadi dukun beranak. Demi apa? Anaknya tapi gimana? Anaknya sehat Moy. Karena kan si kuyangnya ngincar pendarahan Betul. sama ari-arinya doang. Dia makan ari-ari bayinya dari si ibu itu sama darah beranaknya.